Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga masih baik-baik saja. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena di video sebelumnya itu sudah mencapai 170-an ribu views. Dan di komentar videonya itu sangat banyak yang menyuruh gua untuk membuat cerita masa lalunya Akaza. Buat kalian yang ingin menonton video sebelumnya, silahkan klik saja link di atas. Oke, langsung saja kita mulai. Cerita dimulai dari seorang pemuda yang bernama Hakuji. Buat kalian yang belum tahu, Hakuji ini adalah nama aslinya si Akaza. Dan di video ini gue akan memanggil nama Hakuji dengan nama Akaza, supaya lebih mudah untuk dipahami. Ketika masih menjadi manusia, Akaza ini adalah seorang pemuda miskin yang hidup bersama ayahnya. Ayahnya ini sering sakit-sakitan. Meskipun ayahnya ini sering sakit-sakitan, Akaza ini sangat mencintai ayahnya. Bahkan dia sampai rela mencuri. Sampai pada akhirnya Akaza tertangkap oleh salah satu penjaga di kota. Saat diadili, hakim ini menyuruh para penjaga untuk memukuli dan memberi tato kriminal pada Akaza. Ternyata Akaza memiliki 3 garis tato kriminal di tangannya, yang artinya dia sudah tertangkap 3 kali. Sang hakim ini mengancam Akaza, jika dia tertangkap sekali lagi, maka penjaga akan memotong tangannya. Mendengar jawaban si hakim, Akaza pun membalas perkataan tersebut. Jika kedua tangannya sudah dipotong, maka dia masih memiliki kaki untuk mencuri. Jawaban tersebut justru membuatnya dipukuli berulang kali. Pukulan bertubi-tubi itu seharusnya bisa membuat orang dewasa pingsan. Meskipun masih kecil, Akaza ini memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa kuat. Bahkan sang hakim ini menjuluki Akaza sebagai anak iblis. Tapi memang Akaza ini menyadari bahwa dia adalah anak iblis. Pasalnya karena sewaktu dilahirkan dia memiliki semacam gigi taring. Setelah penangkapan itu, ada warga desa yang mengabari Akaza bahwa ayahnya sudah mati karena gantung diri. Setelah mengetahui berita itu, hati Akaza seketika hancur. Dalam surat yang ditinggalkan, ayahnya ini tidak mau meminum obat dengan cara yang tidak jujur, serta dia tidak mau untuk menjadi beban Akaza. Dengan tato kriminal dan tak ada tempat untuk pulang, Akaza pun diusir dari desanya sendiri. Akaza yang marah beserta kesal, dia pun akhirnya melampiaskannya dengan menghajar para masyarakat setempat. Suatu hari, sewaktu Akaza ini hampir membunuh 7 pria dewasa, ada seorang laki-laki yang menghampirinya. Laki-laki tersebut bernama Keizo. Keizo adalah seorang pemilik dojo bela diri di desanya tersebut. Meskipun dia tahu Akaza ini memiliki sebuah tato kriminal, Keizo justru tertarik dengan kekuatannya. Dan dia ingin menjadikan Akaza sebagai muridnya. Akaza yang terganggu dengan sikap ramah Keizo akhirnya menantangnya untuk bertarung. Pertarungan tersebut berakhir singkat ketika Keizo melancarkan beberapa pukulan. Kemudian Keizo membawa Akaza ke rumahnya. Keizo pun menjelaskan bahwa dirinya adalah pemilik dojo Soryu yang tidak memiliki murid sama sekali. Keizo lalu mengangkat Akaza sebagai muridnya, serta dia memberi tugas kepada Akaza untuk menjaga putrinya, yaitu Koyuki. Nah, setelah melihat Koyuki, Akaza pun terpanah akan kecantikannya. Melihat Koyuki yang duduk dalam ruangannya dan dalam keadaan sakit, Akaza pun teringat dengan mendiang ayahnya. Setiap hari menjalankan tugasnya merawat Koyuki, Akaza pun juga dilatih seni bela diri oleh Keizo. Di daerah tersebut juga terdapat dojo Kenjutsu yang merupakan saingannya dari dojo milik Keizo. Namun persaingan keduanya sungguh tidak sehat. Para anak-anak dojo Kenjutsu sering mengganggu Keizo, sehingga menyebabkan Keizo tidak memiliki murid. 3 tahun pun berlalu. Akaza yang berusia 18 tahun merasa senang karena Koyuki sudah mulai sembuh dengan penyakit yang dideritanya. Pada suatu hari, Keizo memanggil Akaza bersama dengan Koyuki. Keizo pun mengatakan bahwa dia akan menyerahkan dojonya kepada Akaza dan meminta Akaza untuk menikahi Koyuki. Mendengar hal tersebut, Akaza seolah tak percaya karena selama ini Akaza menganggap bahwa dirinya merupakan seorang kriminal yang tidak memiliki masa depan. Setelah pengalaman pahit yang dia alami, pada akhirnya dia bertemu dengan orang baik dan membuatnya memiliki harapan hidup kembali. Dengan perasaan senang, Akaza pun mengunjungi makam ayahnya dan memberitahukan tentang rencana pernikahannya. Sebelum matahari terbit, Akaza kembali ke dojo Soryu dan dia melihat beberapa orang berkumpul di sana. Melihat hal itu, Akaza pun merasakan perasaan buruk yang akan terjadi. Lalu salah seorang murid berkata kepada Akaza bahwa dojo Kenjutsu telah meracuni sumur yang biasa diminum oleh Keizo dan Koyuki. Akibatnya Keizo dan Koyuki meninggal karena keracunan. Dan lagi-lagi Akaza pun harus merasakan kehancuran dalam hatinya. Akaza yang marah langsung melakukan balas dendam kepada seluruh anggota dojo Kenjutsu. Seorang diri, Akaza membunuh dengan brutal seluruh anggota dari dojo Kenjutsu dengan tangan kosong. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Akaza pun berjalan tak tentu arah.
sampai akhirnya dia bertemu dengan Muzan. Muzan datang ke kota tersebut karena mendengar berita bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah seorang iblis. Tapi dia kecewa karena ternyata pelakunya hanyalah seorang manusia. Saat Akaza ingin membunuh Muzan karena menghalangi jalannya, Muzan dengan cepat menyerang Akaza dan mulai menyuntikkan banyak darah kepadanya. Nah, sejak saat itu Akaza kehilangan seluruh ingatannya ketika menjadi manusia. Meskipun Akaza tidak memiliki ingatan masa lalunya, tapi dia tetap memiliki prinsip yang membuatnya menjadi salah satu iblis bulan yang tidak pernah membunuh maupun memakan wanita. Dan ketika ingatan Akaza itu sudah mulai pulih, itu terjadi ketika Tanjiro memukulnya, yang mengingatkan Akaza kepada gurunya. Serta Akaza pun menyesal telah menjadi iblis. Oke, mungkin itu buat pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan informasi maupun pembahasan, mohon koreksinya di komentar. Jangan lupa subscribe channel Yosen and see you in the next video. Bye-bye.